Siapa Abraha? Siapa gajah itu? Gajah itu diibaratkan pada tubuh ini. Dan Abraha adalah nafsu ini. Keangkara murkaan. Jadi nafsu kita dan tubuh kita. Karena ketika tubuh ini atau Abraha ini dikuasai oleh nafsu itu, maka dia akan menjajah kemuliaan-kemuliaan Tuhannya. Kalau perlu Ka'bah ini akan dihancurkan. Bukan Ka'bah yang di sono, tetapi qalbun mukmin Baitullah. Baitullah itu akan dihancurkan. Jangan sampai Baitullah itu hancur. Jangan sampai hati itu hancur. Jangan sampai hati kita rusak. Hanya gegara dunia. Hanya gegara perempuan. Hanya gegara tahta. Suatu kebodohan yang sangat teramat sangat. Kalau kita mau dibodohi oleh hal itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada. Pada kesempatan kali ini, teras kehidupan berjumpa lagi dengan jenengan. Dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, dengan penuh sayang yang luar biasa, akan menghadirkan video-video yang bermutu bagi jenengan semuanya. Ketika ada yang merasa bahwa video ini tidak bermutu, maka jangan ditonton. Silakan dilewati saja. Begitu saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kejadian di waktu baginda Nabi mau dilahirkan pada waktu itu. Pada tahun gajah. Makanya dinamakan tahun gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ababil tarmihim fi jaratin min sijil. Fajalahum kasfim ma'kul. Apa isi sebenarnya di dalam ayat-ayat tersebut? Karena ceritanya kan sangat heboh, luar biasa. Jadi kelahirannya Rasulullah itu disambut dengan penghancuran Ka'bah di waktu itu. Jadi Ka'bah mau dihancurkan, maka lindungi Ka'bah itu. Selamatkan Ka'bah itu. Dengan apa kita akan menyelamatkan Ka'bah itu? Dengan apa orang-orang di zaman itu menyelamatkan Ka'bah itu? Mari kita bahas saudaraku. Dan tonton video ini sampai dengan selesai. Kalau perlu diulang-ulang saudaraku. Agar jangan semuanya paham dan tidak salah dalam memahaminya. Agar tidak gagal paham, agar bisa memahami dengan benar dan baik. Dan kaji seluas-luasnya saudaraku. Diperluas lagi. Karena ilmunya Allah itu sangat luas. Karena Al-Quran itu 7 lapis makna saudaraku. Maknanya itu 7 lapis. Jadi ada makna luar secara arti. Begitu saudaraku. Jadi kita akan membahas maknanya yang lebih ke dalam lagi. Atau disebut makna lahud. Jadi tafsiran secara lahud. Mohon maaf ya bagi yang ahli tafsir di luar. Mohon maaf, penafsiran saya berbeda. Karena saya tidak menggunakan tafsir Jalalain atau tafsir-tafsir yang ada pada umumnya. Begitu saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Tahun gajah. Apa sih sebenarnya gajah? Raja Abraha. Siapa sih Abraha? Siapa sih burung ababil itu? Mari kita bahas saudaraku. Mari kita buka semuanya. Kita bongkar agar kita lebih luas lagi memahami ilmunya Allah. Karena ilmunya Allah itu bukan hanya sekedar sekelumit lalu kemudian ditafsirkan menjadi satu jilid buku seperti ini. Tidak saudaraku. Jadi Allah sampai berkata, seandainya lautan dijadikan tinta dan seluruh dedaunan yang ada di alam semesta ini dijadikan buku, maka masih belum cukup. Itu menandakan luasnya sampai tak terhingga, tak terbatas. Jadi percuma, rugi kalau kita saling menyalahkan. Lebih baik kita saling mendalami yang benar. Saling memperdalam ilmunya Allah. Itu yang benar. Tentunya dengan laku saudaraku, bukan hanya sekedar dengan omongan. Kalau hanya sekedar omongan ya kita nanti bisa seperti burung beo jadinya.
Jadi kita bisa menjadi bahan bakarnya api neraka nanti. Kalau kita hanya sekedar mengucap dan mengucap saja tanpa melakukan isi di dalamnya. Seperti itu saudaraku. Siapa Abraha? Siapa gajah itu? Gajah itu diibaratkan pada tubuh ini. Dan Abraha adalah nafsu ini. Keangkara murkaan. Jadi nafsu kita dan tubuh kita. Karena ketika tubuh ini atau Abraha ini dikuasai oleh nafsu itu, maka dia akan menjajah kemuliaan-kemuliaan Tuhannya. Kalau perlu Ka'bah ini akan dihancurkan. Bukan Ka'bah yang di sono, tetapi qalbun mu'min baitullah. Baitullah itu akan dihancurkan. Jangan sampai baitullah itu hancur. Jangan sampai hati itu hancur. Jangan sampai hati kita rusak. Hanya gegara dunia. Hanya gegara perempuan. Hanya gegara tahta. Suatu kebodohan yang sangat teramat sangat. Kalau kita mau dibodohi oleh hal itu semua. Jadi gajah itu ini. Tubuh. Dan nafsu adalah Abraha itu sendiri. Itu secara yang saya alami. Dan yang saya kaji serta saya alami. Seperti itu saudara. Dan bagaimana caranya kita melindungi rumah Allah itu? Dengan apa? Dengan 3 batu. 3 batu. 3 batu cahaya yang diambil dari, yang diutus oleh Allah. Melalui Jibril. Melalui ababil, burung ababil. Yang membawa 3 batu cahaya. Apa 3 batu cahaya itu? Itulah yang disebut Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Ruhullah, Ruh Muhammad, Ruh Insani. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Bisa dilogikakan sudah ya? Mari kita buka, kita kuak. Jadi jangan sampai ketiga-tiganya ini terpecah belah. Ini harus menjadi satu kesatuan. Sehingga menjadi esa dan menempati Ka'bah ini. Jadi manusia itu Nur Muhammadnya, Nurullahnya pulang, terkadang Nur Insannya tidak pulang. Kenapa? Karena ini tidak nyatu, saudara. Ketika ruh ini dicabut, kan banyak yang gentayangan kemana-mana. Kadang menghantui orang yang tidur, kadang menghantui orang yang macam-macam lah. Terkadang datang kepada orang-orang yang tidur, meminta didoakan atau segala macam. Islam itu kan seperti itu. Tetapi jangan dihayalkan ya. Karena ini bukan hayalan. Ini sebuah kenyataan yang berusaha saya ungkapkan walaupun bahasanya tidak pas. Karena bahasa itu untuk mengungkapkan sesuatu yang batin tidak mampu terkadang saudaraku. Hanya mampu sedikit saja. Ya karena ini tidak nyatu, tidak menjadi satu kesatuan. Padahal ini berasal dari satu. Dari Nurullah itu sendiri. Dari nurnya alam semesta. Yang 2 ini kembali, yang Nur Muhammad ini kembali kepada Nurullah. Karena Nur Muhammad ini adalah nur semesta. Yang menciptakan alam semesta. Dan alam semesta ini tercipta dari Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad manjing kepada seluruh makhluk. Dan yang paling sempurna ada pada manusia. Dan disebutlah Nur Insan. Ketika sudah terpecah, disebutlah Nur Insan. Maka kalau Nur Muhammadnya sudah kembali, lalu Nur Insannya tidak kembali, ini akan kemana? Ada apa dan kenapa ini? Karena Ka'bahnya ini, kolbu ini, rusak, hati kita rusak, pikiran kita rusak, akal kita rusak, perasaan kita rusak, rasa kita rusak. Sehingga kolbu ini rusak. Karena kolbun mu'min baitullah. Rumahnya Allah. Hatinya orang-orang yang bersih. Hatinya orang-orang yang suci. Hati yang bersih dan suci itu adalah rumahnya Allah. Ya, karena ini sudah terkontaminasi. Dari pikiran sudah terkontaminasi. Akal sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Oleh Abraha itu. Tubuh sudah dikuasai oleh Abraha. Sehingga hati pun akan digerogoti. Dan akan hancur kalau kita biarkan semua itu terjadi. Jadi satukan 3 cahaya ini. Kembalikan ke induknya.
Jadi dua cahaya yang memecah di seluruh alam semesta, kembalikan pada induknya, kepada nurullah itu sendiri. Karena kita berasal dari sumbernya cahaya, maka kita harus kembali pada sumbernya cahaya. Jangan sampai begini, tubuh ini berasal dari Nur Muhammad, maka kembali pada Nur Muhammad, kembali bersama Nur Muhammad, untuk melebur kembali bersama Nurullah, kembali kepada keesaan itu sendiri, pada satu kesatuan, tidak tercerai berai. Tetapi kalau rusak, ini tempat, ini wadah rusak, maka hanya Nur Muhammad saja yang kembali. Tetapi Nur Insan tidak akan pernah kembali, menunggu kelahirannya kembali. Jadi kenapa di Hindu itu ada kelahiran kembali? Ya benar. Di dalam Al-Quran juga ada kiamat. Di dalam Islam itu juga jelas. Kiamat itu artinya adalah hari pembalasan atau hari kebangkitan. Jadi manusia akan dibangkitkan kembali sesuai dengan perilakunya semenjak di dunia. Jadi itulah Nur Insan yang belum beres. Kalau Nur Insan itu sudah beres, barulah dia akan kembali dengan sempurna. Dan tidak akan diturunkan lagi, tidak akan dilahirkan lagi. Karena dia sudah esa menyatu dengan keesaan itu sendiri. Sudah benar-benar menyatu dengan pemiliknya. Begitu saudaraku. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang dirahmati Allah. Dari itu kita sebagai hamba, kita jangan malas untuk belajar. Jangan malas untuk melatih. Karena segala sesuatu kalau tidak dilatih, tidak akan ada hasil yang sempurna, saudaraku. Karena tidak ada sesuatu yang instan. Apapun itu. Seluruh dari para nabi sampai para wali, sampai pada kita-kita, ini prosesnya belajar semua. Bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Jadi nggak cukup kalau hanya 1 tahun, 2 tahun sudah merasa bisa, sudah merasa sampai. Yang belasan tahun aja masih nggak karu-karuan. Masih belum pernah merasa sampai dirinya. Kenapa? Ya karena dia terus mengasah dirinya, terus melatih dirinya. Melatih, merubah. Karena untuk menghancurkan Gajah dan Abraha ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Perjuangan yang luar biasa. Untuk bisa mengalahkan dan menundukkan hawa nafsu ini. Sehingga menjadi nafsu yang mutmainnah. Tidak menjadi nafsu yang beringasan. Tidak menjadi nafsu yang cinta dunia. Itu prosesnya luar biasa. Itu yang membuat lama, saudaraku. Berawal dari pikiran, kemudian ke akal, ke perasaan, ke rasa, lalu masuk ke hati. Ini udah parah. Parah banget itu sudah. Kuncinya di sini, di pikiran. Kalau pikiran ini terkendali, maka semuanya akan terkendali. Karena masuknya hawa nafsu melalui pikiran. Tanpa pikiran tidak akan bisa. Tidak akan ada hawa nafsu tanpa pikiran. Karena ini alatnya, fasilitasnya. Segala makhluk bisa masuk di sini. Yang disebut jin, setan, ifrit, iblis, dajjal, ya'jud, ma'jud. Semuanya masuk di sini. Ini adalah pusatnya. Pusatnya di sini. Malaikat, utusan, masuk di sini semua. Jadi kalau ininya sudah benar, sudah bisa terkendali, maka seluruh tubuh ini akan terkendali. Dan lihat yang mengendalikan siapa. Paham yang mengendalikan. Di situ ada yang mengendalikan. Ketika sudah terkendali, di situ ada yang mengendalikan. Dan lihatlah di situ, itulah kebenarannya. Itulah Sang Esa. Itulah Sang Yang Widiwasa. Itulah yang disebut Tuhan. Itulah yang disebut Yahweh. Itulah yang disebut Ruhul Kudus. Itulah yang disebut segala-galanya. Makanya dia mengatakan bahwa akulah rahasia, akulah perbendaharaan tersembunyi. Aku tiada berhuruf, aku tiada bersuara, aku bukan sesuatu. Ya nama hanya sekedar sebutan saja agar bisa dimengerti akan keberadaannya, begitu saudaraku. Agar lebih mudah manusia itu dengan sebutan.
Makanya beliau sendiri memberikan sebutan. Bisa difahami kan ya saudaraku? Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Jangan merasa berpuas diri. Jangan pernah merasa puas untuk selalu membimbing diri kita, menjaga hati ini, menjaga pikiran ini, melatih pikiran ini, melatih jiwa ini, melatih nafsu-nafsu kita. Untuk tunduk kepada siapa? Ya kepada empunya tentunya. Jangan bosan saudaraku, jangan bosan. Belajar, latih, dan teruslah berlatih. Maka engkau akan manjaddah wajaddah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia yang akan mendapatkan. Itu saja saudaraku yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, karena salah dan luput itu miliknya manusia, miliknya hamba-hamba ini. Tetapi kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut itulah milik pemiliknya alam semesta ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.